Bayangkan, seorang ayah yang bertahun-tahun menahan perih panas matahari, mengangkat karung semen yang lebih berat daripada pundaknya sanggup memikul, berjuang demi anak yang ia cintai sepenuh jiwa, kini terjerembab di jalan becek, diguyur hujan, diusir dari rumah yang dulu ia bangun dengan darah dan peluh, oleh anak yang dulu ia sekolahkan dengan harapan menjadi kebanggaannya. Inilah kisah seorang ayah yang dicampakkan oleh anak yang paling ia cintai. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, bantu kami sebarkan pesan ini. Klik like, tuliskan pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menggugah jiwa. Mari jadi pengingat bahwa cinta orang tua tak pernah layak dikhianati. Hujan sore itu jatuh dengan kejam, mengguyur bumi tanpa henti, seolah langit pun sedang meratapi kisah pilu yang terjadi di sebuah rumah bercat putih, berdiri kokoh di pinggir jalan kampung. Di depan pagar rumah itu, Pak Darto, lelaki parubaya dengan tubuh mulai bungkuk, berdiri terhuyung. Hujan merembes membasahi baju lusuhnya hingga menempel di kulit, memperlihatkan tulang-tulangnya yang menonjol. Nafasnya terengah, bibirnya bergetar menahan rasa dingin yang menusuk tulang, tetapi rasa dingin di tubuhnya tak seberapa dibanding rasa dingin yang kini meremas hatinya. Rumah itu bukan rumah biasa. Di sanalah ia dan almarhumah istrinya dulu membangun mimpi, tawa, dan air mata, bata demi bata. Rumah itu adalah bukti cinta, tempat di mana ia dulu pulang dengan penuh senyum, meski baju dan celananya penuh cipratan semen. Rumah yang dulu menjadi pelabuhan setelah hari-hari panjangnya mengaduk pasir, memanggul batu bata, demi satu tujuan mulia, membuat anaknya, Rian, hidup lebih baik, lebih layak, agar tidak mencicipi pahit getir menjadi buruh bangunan seperti dirinya. Kini rumah itu berdiri megah, lebih tinggi, lebih indah, hasil renovasi yang entah kapan dilakukan Rian. Tapi rumah itu juga tampak asing, seolah menolak keberadaan Pak Darto, seolah temboknya berbisik sinis, "Ini bukan lagi rumahmu." Dan Pak Darto, berdiri di bawah hujan, mendongak memandangi balkon rumah yang dulu ia ket sendiri bersama istrinya sambil tertawa. Di balik jendela kaca, samar terlihat siluet Rian. Lelaki muda itu berdiri tegap, mengenakan kemeja mahal, rambutnya klimis, wajahnya bersih. Begitu kontras dengan Pak Darto yang kini lusuh, wajahnya keriput, rambutnya memutih, menatap anaknya seolah menatap orang asing. Hanya beberapa jam lalu, siang itu, seluruh tetangga dikejutkan oleh teriakan Rian. "Keluar, Pak! Rumah ini atas nama saya sekarang. Bapak enggak punya hak lagi tinggal di sini." Suara Rian bagaikan pedang berkarat yang menebas urat nadi hati Pak Darto. Pak Darto sempat melawan. Tangannya, yang dulu kuat mengangkut semen, kini gemetar mencengkeram kusen pintu, menolak dilepaskan. "Rian, nak, ini rumah Bapak, rumah yang Bapak bangun, setiap batanya Bapak pasang sendiri, demi kamu," katanya lirih, suaranya serak karena menahan tangis. Namun Rian, yang dulu saat kecil selalu mengucap, "Bapak pahlawanku," menepis tangan ayahnya dengan keras. Tatapan matanya setajam silet, penuh kemarahan yang entah datang dari mana. "Saya malu, Pak. Saya malu punya Bapak cuma kuli bangunan. Teman-teman saya kalau tahu, saya bisa hancur karirnya," katanya, seolah menuding ayahnya sebagai aib. Kata-kata itu merobek hati Pak Darto lebih parah dari luka apapun yang pernah ia derita saat jatuh dari perancah bangunan bertahun silam. Ia berdiri terpaku, kedua matanya berlinang. Tangannya terulur seolah memohon belas kasihan pada anak yang dulu selalu ia gendong setiap pagi menuju sekolah. Dua pria berbadan kekar yang dibawa Rian ke rumah mulai merangsek ke dalam. Mereka tanpa ragu mengangkut koper, baju-baju, bahkan barang-barang Pak Darto, melemparkannya ke halaman depan. Kardus berisi foto-foto keluarga terlempar, hingga basah kuyup terkena hujan. Pak Darto berlutut, memunguti bingkai foto Rian yang waktu kecil berdiri bangga memegang piala. Bingkai itu pecah, kacanya retak, ujung kayunya patah. Air matanya menetes di atas foto itu,
seolah mencampurkan hujan dengan air mata, hingga tak bisa dibedakan mana air langit, mana air duka. Orang-orang kampung menonton dengan wajah pucat. Ada yang berbisik lirih, ada yang memegangi mulut, seolah tak percaya apa yang mereka saksikan. Seorang ayah diusir dari rumahnya sendiri oleh anak yang dulu dielu-elukan sebagai kebanggaan keluarga. Rian berdiri di teras rumah, menatap ayahnya dengan mata dingin. "Pak, tolong pergi. Jangan bikin saya malu di depan orang-orang," katanya. Suaranya rendah, namun keras seperti pintu besi yang dibanting. Pak Darto menengadah. Hujan membasahi wajah keriputnya. Bibirnya gemetar. "Rian, kamu dulu bilang mau bahagiain Bapak. Bapak kerja siang malam, bawa semen, biar kamu sekolah, biar kamu gak hidup susah," katanya. Suaranya pecah seperti kaca jatuh ke lantai. Namun Rian mengembuskan napas panjang, seolah lelah menghadapi lelaki tua di depannya. "Pak, saya nggak mau punya masa lalu kampung. Saya punya kehidupan sendiri sekarang. Bapak nggak cocok lagi tinggal di rumah ini," katanya. Nadanya setajam jarum. Dunia Pak Darto seolah berhenti berputar. Hujan turun makin deras, membasahi jalanan yang kini penuh genangan air. Gemericik hujan terdengar seperti irama duka yang mengiringi tragedi seorang ayah yang kehilangan anaknya, bukan karena mati, melainkan karena hati yang membatu. Dua pria itu mendekat, memegang lengan Pak Darto. Mereka membisikkan sesuatu, tapi Pak Darto terlalu linglung untuk memahami. Ia hanya tahu, tangannya ditarik paksa, badannya didorong pelan menjauh dari rumahnya sendiri. Barang-barang Pak Darto berserakan. Baju lusuh, sarung, panci tua, bahkan foto istrinya yang kini telah tiada, semuanya tercampur lumpur. Pak Darto memungut satu persatu dengan tangan gemetar. Setiap benda yang ia pungut seolah menusuk hatinya dengan ingatan lama. "Pak, saya kasih uang kontrakan. Saya nggak mau Bapak tinggal di sini. Saya mau jual rumah ini," kata Rian. Kini suaranya lebih lembut, namun justru terasa lebih kejam. Pak Darto menatap anaknya dalam. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan. Tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang malam-malam panjang saat ia bekerja lembur, demi agar anaknya bisa memakai sepatu bagus ke sekolah. Namun lidahnya keluh. Yang keluar hanya tangis lirih. Orang-orang kampung mulai bubar. Mereka tak berani mendekat. Luka keluarga terlalu dalam untuk dicampuri. Hujan masih turun deras. Pak Darto berdiri di halaman rumah, memeluk bingkai foto yang retak. Matanya kosong, seolah jiwanya tercerabut dari raganya. Dulu, rumah itu penuh suara tawa. Istrinya menanak nasi sambil bersenandung. Rian berlari ke pelukan Pak Darto sambil tertawa. Kini rumah itu hanya menyisakan kesunyian yang menakutkan, seperti rumah kosong yang berhantu. Pak Darto melangkah pelan. Sandal jepitnya terbenam dalam lumpur. Hujan membasahi rambutnya yang memutih, seolah mencuci sisa-sisa harapan yang masih tersisa di hatinya. Ia menoleh ke rumahnya sekali lagi. Atap merah itu dulu ia pasang sendiri, genteng demi genteng, dengan tangan penuh luka. Kini atap itu seolah menatapnya sinis. Kini anak itu berdiri di balik pintu, mengunci rapat rumah yang dulu ia bangun dengan darah dan air mata. Seorang tetangga sempat menepuk pundaknya. "Sabar, Pak Darto," katanya. Namun suaranya pun bergetar, tak sanggup menawarkan apa-apa selain kata kosong. Pak Darto hanya menunduk pada tepukan tetangganya. Tak sanggup membalas sepatah kata pun. Tangannya yang keriput meremas bingkai foto Rian kecil begitu erat, seolah itu satu-satunya pengingat bahwa pernah, di masa lalu, cinta di antara mereka begitu tulus, begitu murni,
sebelum semua berubah menjadi luka yang berdarah-darah. Hujan terus mengguyur tanpa henti, menambah dingin yang menusuk sumsum tulang Pak Darto. Genangan air di jalan sudah setinggi mata kaki, menciprat setiap kali kendaraan lewat. Tapi Pak Darto tak bergeming. Ia berdiri di trotoar, matanya nanar memandangi rumah yang semakin jauh di belakangnya. Rumah yang kini bukan lagi rumahnya. Perlahan, langkah Pak Darto mulai terayun. Kaki tuanya melangkah menyusuri pinggir jalan, becek, penuh lumpur. Setiap langkah terasa seperti menjejak duri. Hujan menghantam punggungnya, membuat ia menggigil hebat, seolah alam pun ingin memaksa lelaki tua itu jatuh bersujud di tanah. Bapak dulu nguli, bukan buat bapak kaya, tapi biar kamu sekolah tinggi, biar kamu dihormati orang, biar kamu gak hidup susah kayak bapak. Gumam Pak Darto pelan pada dirinya sendiri, suaranya kalah oleh suara hujan yang deras. Setetes air mata jatuh lagi. Hujan yang turun semakin deras seolah menjadi tirai, menutupi wajah lelaki tua yang kini benar-benar kehilangan segalanya. Di dunia ini, mungkin tak ada rasa lebih pedih daripada dicampakkan oleh anak sendiri. Tiba-tiba, lampu mobil menyinari wajah Pak Darto. Seorang pengendara memperlambat laju kendaraannya, menatap iba ke arah lelaki tua yang berdiri di pinggir jalan sambil memeluk tas lusuh. Tapi Pak Darto hanya menggeleng pelan saat orang itu menurunkan kaca jendela dan menawarkan tumpangan. "Terima kasih, Nak." "Bapak, Bapak mau jalan kaki dulu," katanya, seolah malu mengakui bahwa ia kini tak punya tujuan. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan Pak Darto sendirian lagi. Dunia seolah semakin sunyi. Hanya hujan yang terus jatuh, membasahi kepala, pundak, hingga ke sekujur tubuhnya. Dalam hati, Pak Darto berharap Rian akan berlari menyusulnya, memanggil, memeluknya, dan berkata, "Pak, maafin Rian, pulanglah, Pak." Tapi harapan itu hanya tinggal mimpi yang hancur berkeping-keping. Pintu rumah sudah tertutup. Rumah itu tak lagi menjadi rumahnya. Tangannya gemetar saat meraih foto Rian kecil di genggaman. Ia menatap wajah anaknya yang tersenyum di foto itu. Gigi ompong, mata berbinar. "Kamu dulu bilang, mau jadi kebanggaan Bapak, mau bikin Bapak bahagia. Kenapa sekarang begini? Nak, kenapa?" Bisiknya lirih, seolah berbicara pada potret masa lalu yang tak lagi bisa menjawab. Tubuhnya kini mulai limbung. Ia mendekap tas lusuhnya seolah di dalam tas itu tersimpan semua hidupnya. Satu-satunya harta yang tersisa kini hanyalah kenangan. Kenangan yang justru menjadi siksaan terberat di hari tua. Orang-orang terus berlalu lalang. Ada yang menatap iba, ada yang hanya sekilas melirik. Tak ada yang benar-benar berhenti. Semua sibuk dengan dunianya sendiri. Dunia yang tak lagi peduli pada kisah seorang ayah yang diseret keluar rumah oleh darah dagingnya sendiri. Langkahnya semakin berat. Lututnya gemetar hebat, seolah tak sanggup lagi menopang beban hidup yang tiba-tiba terlampau berat untuk pria setua dirinya. Angin berembus dingin, meniup wajah Pak Darto yang semakin pucat. Pandangannya mulai buram, bukan hanya karena hujan, tapi karena air mata yang terus mengalir tak tertahan. "Ya Allah, kalau ini ujian MU, kuatkan hati hamba, tapi kenapa melalui anak yang hamba cintai sepenuh jiwa?" Lirihnya pelan, nyaris tak terdengar, hanya tertelan oleh deru hujan yang makin kencang. Ia berhenti sejenak, menatap jalan yang terbentang panjang di depannya. Jalannya kini bukan lagi pulang ke rumah, melainkan entah kemana. Mungkin ke terminal, seperti kata Rian. Mungkin ke kontrakan Reyot. Atau mungkin, kemana saja, karena bagi Pak Darto, tak ada tempat di dunia ini yang bisa disebut rumah lagi. Rumah hanyalah tembok dan atap. Rumah sesungguhnya adalah anak. Dan kini, anaknya sendiri yang mengusirnya pergi.
Di bawah hujan yang masih mengguyur deras, Pak Darto melangkah pelan, pundaknya gemetar, kepalanya menunduk. Setiap langkah seolah meninggalkan sebagian nyawa. Dan di belakangnya, rumah bercat putih itu berdiri membisu, menjadi saksi bisu bagaimana cinta seorang ayah dibalas dengan pengkhianatan paling menyakitkan. Dan di ujung jalan yang mulai temaram, Pak Darto berjalan tertatih, memeluk tas lusuh, sambil terus menggenggam bingkai foto anaknya. Suaranya gemetar saat berbisik pada dirinya sendiri. Aku yang membangun rumah itu. Nak, kini aku tak lagi punya tempat untuk pulang.